Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal pihak PDIP yang nyinyir soal keputusan Pak Prabowo buat mengutus Pak Jokowi ke pemakamannya Paus Fransiskus. Nyinyir aja. Oke. Belum ya? Belum. Nggak, Apa? pemakamannya belum kan ya? Tanggal 26 April. 26 April, iya. Udah. Hah? Jadi sekarang udah dimakamkan? Udah. Sudah, Oh, tanggal gitu. 26 April. Jadi buat penonton yang belum tahu nih, intermezzo dikit-dikit aja ya. 26 April kemarin itu, Presiden Prabowo Subianto mengutus Pak Jokowi ke Vatikan buat pemakamannya Paus Fransiskus. Nggak sendiri, ada 3 tokoh lain. Ada Ignatius Jonan, itu Ignatius. mantan Menteri ESDM. Terus ada Natalius Pigai juga, Menteri Hukum dan HAM. Bukan mantan ya? Menteri Hukum dan HAM, sama Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan Indonesia. Nah, sebelumnya setuju nggak sih kalau misalnya Pak Jokowi Ini harus jelas nih. Yang 3 itu Katolik semua ya? Ya, 3 agamanya Katolik. 1 Muslim, dan yang 2 mantan presiden dan mantan menteri. Ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, Bang Ade sama Cindy setuju nggak sih kalau misalnya Pak Jokowi itu diutus sama Pak Prabowo buat ke pemakamannya Paus Fransiskus? Setuju Setuju lah. banget. Setuju. Oh, Setuju. Ya kan Pak Prabowo-nya Iya. lagi ada halangan katanya ya. Iya. Dia jadi nggak berangkat ke sana. Ya kalau siapa yang menggantikannya, ya orang yang paling tepat menurut saya Pak Jokowi lah. Orang yang besar di Indonesia. Tapi ada beberapa yang nyinyir nih Bang. Kenapa aku bilang PDIP and the gang? Karena sefrekuensi kan. Nah, yang pertama Circle. nih, siapa sih nih yang nyinyir? Yang pertama tuh ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Bima Arya. Dia bilang gini Bang, kalau misalnya Pak Prabowo-nya berhalangan, kenapa nggak Mas Wapresnya aja? Gibran. Mas Gibran. Kayak dia bilang, saya sebenarnya nggak bilang setuju atau nggak setuju sih, itu terserah Pak Prabowo-nya aja. Yeah. Cuma kenapa nggak Mas Wapresnya aja gitu kasar-kasarnya. Terus juga ada Mas Denny Siregar, content creator juga Ya, produser ya. film. Temen saya itu. Iya. Besti nih Bang. Besti, iya. Beliau ini dia nge-tweet di Twitter ya. Jadi tweetnya gini. Mbok yang diutus itu pejabat negara toh Pak, ini kan pemakaman kepala umat. Kalau presiden berhalangan harusnya wakil presiden. Mantan kan sudah rakyat biasa. Ya. Nah, menurut Ibu Cindy. Cuman 2 orang nih, gak ada lagi yang mau dikutip. Ya, itu aja dulu ya. Karena kita dengarnya juga udah yang hah? Gitu. Iya, kurang lebih sama. Kenapa nggak Mas Gibran aja sih gitu, yang mewakili Pak Prabowo? Kenapa harus Pak Jokowi? Gimana? Gimana kamu? Kalau menurut aku ngelihatnya gini ya, karena kan keputusan presiden untuk mengutus Pak Jokowi itu adalah bagian dari hak prerogatif presiden. Jadi mungkin para penonton yang belum tahu apa sih hak prerogatif presiden itu. Jadi hak prerogatif presiden itu artinya Pak Presiden, terlebih ini Pak Prabowo ya, itu punya kewenangan penuh. Istilahnya beliau ini nggak perlulah persetujuan dari pihak lain ataupun lembaga lain dalam menunjuk atau memutuskan siapa sih pejabat negara atau tokoh yang memang beliau tunjuk untuk menghadiri acara kenegaraan ataupun dalam membangun hubungan diplomasi dengan negara lain. Jadi kayak nggak perlu persetujuan DPR, DPD, dan anggota yang lain. Itu termasuk dari hak prerogatif presiden ya dalam hal hubungan diplomasi luar negeri gitu dengan negara lain gitu. Itu hak dia sepenuhnya. Hak sepenuhnya. Jadi Yeah. kayak ya terserah mau nunjuk siapa, bahkan mau mantan presiden kayak bahkan sekelas tokoh non pemerintahan pun seorang presiden bisa menunjuk Ya. gitu. Suka-suka dia lah ya. Suka-suka dia aja gitu. Cuman dari apa yang Anda ketahui nih ya, memang lazim ya misalnya di negara lain gitu ya, si presidennya mengirimkan seorang mantan presiden atau apa. Kalau yang saya searching, Bang, di ChatGPT, itu ternyata ada beberapa tokoh ya yang memang melakukan ini gitu. Jadi presidennya menunjuk mantan presiden ataupun entah mantan menteri gitu. Salah satunya adalah mantan presiden Amerika Serikat,
George W. Bush ya, atau maaf ya, Bush. Bush gitu. Jadi George Junior ini itu kan dia bapaknya juga pernah menjabat ya sebagai George Bush yang junior itu adalah presiden. Nah, dia dia menunjuk bapaknya George Senior itu dan mantan presiden Bill Clinton pada tahun 2006 itu menghadiri pemakaman dari Paus Yohanes Paulus II tahun 2006. Jadi George Junior nih mungkin biar nggak bingung ya, anaknya ini George Junior itu mengutus bapaknya yang juga mantan presiden George Senior sama Bill Clinton itu datang ke pemakamannya Paus Yohanes Paulus II tahun 2006. Gitu. Terus ada juga ini mungkin bukan acara pemakaman ya, tapi Pak Jokowi juga pernah sekitar tahun 2014 itu mengutus Pak SBY untuk datang di acara semacam konferensi perubahan iklim gitulah yang diadain di Skotlandia itu tahun 2014. Tapi itu kan bukan pemakaman sih, kayak pemakaman kayaknya juga pernah deh Pak Jokowi. Juga Pak Jokowi itu pernah ngutus Bu Megawati tahun 2017. Bu Megawati. Nah, ini ya tahun 2017 ke pemakaman Raja Thailand. Raja Bhumibol. Kremasi, acara kremasinya gitu. Cuma yang lagi-lagi kita bingungin Bang, ada pernyataannya ini Andi Wijayanto, Lemhanas, mantan Lemhanas, lembaga pertahanan ya. Jadi dia tuh ini Bang kayak bilang, aku baru pertama kali deh ngeliat gitu ya ada presiden yang masih menjabat mengutus mantan presiden buat ke suatu acara kenegaraan. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang di tahun 2017 itu tuh ya Pak Jokowi sempat juga dia mengutus Bu Megawati ke Thailand gitu untuk acara pemakaman. Jadi kayak kok jadinya tidak berdasar gitu ya, kayak dia baru pertama kali lihat hal seperti itu, padahal tahun 2017 tuh udah ada gitu. Lupa ya mungkin ya. Nggak, jadi kamu harus ngomong nih sekarang Pak Denny Siregar, Pak Bima, Mas Andi. Itu kayaknya pernah deh gitu ya. Pernah. Lupa ya apa enggak ini. Apa enggak baca? Enggak baca nih. Jadi sebenarnya antara lupa atau memang udah kebelet benci gitu ya. Jadinya kayak ya saya baru pertama kali lihat ini. Terus ada juga Bang yang di sosmed yang keluar-keluar ya, mungkin satu circle kali ya. Dr. Tifa juga bilang, masa iya sih finalis OCCRP diutus buat pemakaman Paus. Apa? Finalis OCCRP. Ya masa Pak Prabowo ngutus dokter gadungan? Iya aduh. Yang dokter gadungan siapa? Dokter Benyamin. Oke, nice. Nggak, ini menjadi penting nih. Jadi agak belok dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Dokter Tifa, ini memang kita sudah kenal lah ya. Kebencian dia terhadap Jokowi itu udah luar biasa lah. Dan sebagai seorang muslimah kan dia selalu pakai jilbab segala macam. Benar. Harus ingat nih sebagai sebagai muslim saya harus ngingatin. Itu ada ayat Qur'annya tuh, janganlah kebencianmu terhadap satu golongan atau terhadap orang menyebabkan kamu bersikap tidak adil. Saya ulang ya, janganlah kebencian, kata Tuhan nih kepada umat Islam. Janganlah kebencianmu terhadap satu golongan atau satu orang menyebabkan kamu bersikap tidak adil. Nah, Tifa ini udah berulang kali nih ya, ngomongnya sembarangan. Sembarangan itu sampai tahap halu ya. Jadi misalnya dalam kasus yang kita ngomongin sekali ini aja lah ya. Finalis OCCRP itu apa? Emang OCCRP yang menyematkan gelar itu kan enggak, gitu kan udah berulang kali. Iya, ini buat penonton supaya jangan lupa nih apa yang terjadi. Di akhir tahun lalu sebuah lembaga internasional namanya OCCRP itu pernah bikin semacam siapa ya orang yang paling korup di dunia ini ceritanya. Iya. Dia bikin sebuah laporan tentang dia nih si tim OCCRP nih di Belanda kalau nggak salah kan ya. Siapa nih presiden yang korup di dunia tahun ini? Ya, akhirnya diputuskan tuh ada seorang pemimpin mana ya? Suriah ya, Assad ya kalau nggak salah. Bashar al-Assad. Wah hebatnya anak Gen Z ini. Nah, yang terpenting tapi gini. Nah dia tapi kemudian merasa bahwa
oke deh, si rakyat juga, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengirimkan nama sebagai kandidat, ya. Dibukalah, ada sebuah forum polling tadi yang kamu bilang, silahkan ya. Akhirnya ada nama Jokowi muncul di situ sebagai orang nomor 2 ya, paling banyak dipilih. Tapi kemudian itu diabaikan oleh OCCRP karena menurut mereka nggak kuat alasannya. Jadi mereka bahkan ketika diwawancara Tempo, OCCRP itu bilang bahwa kita nggak punya bukti yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu korup. Jadi kami nggak punya bukti. Jadi nggak mungkin dong kami menempatkan dia sebagai pemimpin korup. Maka nggak ada namanya Pak Jokowi sebagai pemimpin korup. Tapi di pollingnya ada, ngerti nggak? Jadi yang pertanyaan kamu kan tadi itu, siapa itu yang nentuin nama Pak Jokowi berada di peringkat kedua pemimpin-pemimpin korup? Itu netizen. Dari mana? Dari Indonesia. Siapa? Ini kan orang-orang udah saya spill tadi. Termasuk mungkin Pak Andi Wijayanto juga kirim polling. Makanya bikin akun banyak gitu. Bikin 10. Denny kali ya juga kirim. Jadi ini nggak bisa dipakai. Nah ini si Tifa ngapain juga bilang ngapain Prabowo kirim siapa finalis OCCRP. Bu, tolong hentikan fitnah. Bu, ibu kan dokter, mending kalau di Twitter tuh kasih tips kesehatan, Bu. Misalnya cara mengatasi batuk, flu gitu, Bu. Tapi beneran dokter. Tapi dia beneran dokter nggak? Nggak tahu ya. Nggak, yang diragukan dia dokter. Dokternya. Oh, dokternya juga kita nggak tahu. Nah, jadi kembali ke tadi nih. Oke. Kalau misalnya tadi kan Bang Pak Andi Wijayanto ini kan kayak baru pertama kali lihat, terus Pak Andi juga bilang, dia mempertanyakan pertimbangan Pak Prabowo nih apa sih sebenarnya buat mengutus Pak Jokowi gitu kan. Akhirnya dijawab tuh Bang sama Sekjen Partai Gerindra. Namanya itu Ahmad Muzani, Pak Ahmad Muzani. Jadi dia bilang Bang, kayak Sekjennya nih bilang kan waktu Paus Fransiskus datang ke Jakarta, itu kan yang menyambutkan Pak Jokowi sebagai presiden tahun 2024 itu kan. Jadi akhirnya diutuslah sama Pak Prabowo. Alasannya tuh itu kayak alasan emosional lah katanya. Gitu. Karena kan Pak Prabowo waktu itu kan juga nyambut tapi sebagai menteri kan, bukan 2024 bukan sebagai presiden. Itu. Jadi kayak Pak Prabowo-nya ngerasa ya udah Pak Jokowi bisa lah mewakili Indonesia gitu. Ya tadi kan Cindy udah mengatakan sebetulnya Prabowo memang punya hak prerogatif ya. Dia punya hak sepenuhnya untuk menentukan siapa yang mau berangkat. Makanya tadi kan ada 3 orang lainnya kan, ada Pak Ignatius, ada Pak Pak Jiwandono tadi ya. Pak Thomas sama Pak Natalius. Itu udah. Kan Katolik. Iya. Tapi mengirimkan Pak Jokowi, menurut saya itu kan bukan asal lah penonton. Iya. Kita semua akui lah Pak Jokowi itu adalah orang yang memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dan 10 tahun yang sebetulnya bisa dibilang penuh keberhasilan kan. Kalau dia seringkali dijelek-jelekin namanya, itu kan lebih karena dijelek-jelekin oleh orang-orang yang jadi musuh dia kan. Iya. Kayak PDIP, dulu kan PDIP sangat berutang budi lah sama Jokowi ya. Sangat, mereka sebetulnya naik suaranya dalam 2 kali pemilu tahun 2014 sama 2019 kan suara PDIP itu naik. Kalau kamu cek kenapanya, ya itu antara lain ya karena waktu itu PDIP mengajukan nama Jokowi. Saya itu pertama kali dalam hidup saya atau hanya sekali itu dalam hidup saya memilih PDIP itu 2014. Kenapa? Supaya Jokowi bisa maju. 2019 saya udah nggak pilih Jokowi lagi dong, dia udah pindah ke partai lain ya, namanya PSI. Tapi poin saya adalah PDIP itu sangat harus berterima kasih lah pada Jokowi. Jokowi juga berterima kasih kok pada PDIP. Jadi hubungan mereka tuh sebenarnya baik-baik saja. Nah, PDIP itu harus sadar dong ya, Jokowi ini pemimpin besar. Berulang kali berbagai pembicaraan mengenai dampak dari Pak Jokowi terhadap reputasi Indonesia di dunia internasional itu selalu menunjukkan bahwa people respect him ya. Orang dunia internasional tuh menghormati dia. Sekarang tuh Anda kalau berada jalan-jalan ke luar negeri,
Anda tuh nggak malu menjadi orang Indonesia. Iya. Dan orang tuh menghormati, oh kamu dari Indonesia, presiden kamu namanya Jokowi. Apalagi di dunia Islam ya, di negara-negara Islam. Dia luar biasa terkenal. Nah, dalam hal ini, jadi keputusan Pak Prabowo untuk mengirimkan Pak Jokowi, itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa dalam artian menghormati Pak Jokowi karena apa yang sudah dicapainya dan hubungan dia dengan dunia internasional kan. Ya, jadi itu seharusnya justru diberi support, diberi dukungan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Gibran kenapa dia nggak dikirim? Ya beberapa hal lah ya. Pertama-tama tentu saja ya kalau Anda harus milih Pak Jokowi atau Pak Gibran saat ini ya saya pun akan memilih atau siapapun pemimpin manapun saya rasa akan memilih Pak Jokowi ya. Biar gimana pun ya kita harus akui Pak Gibran kan anaknya Pak Jokowi. Kalau milihnya antara Jokowi atau Gibran, ya bapaknya lah. Bapaknya jauh lebih besar. Dan lagi-lagi seperti Anda katakan, pengiriman seorang mantan presiden adalah hal yang biasa-biasa saja ternyata. Orang Amerika Serikat yang selalu kita anggap sebagai contoh lah, reference tentang negara demokrasi juga mengirimkan mantan presidennya. Pak Jokowi juga mengirimkan, nih PDIP harus ingat, bos Anda itu di PDIP dulu pernah dikirim oleh Pak Jokowi. Jadi it doesn't make sense lah serangan-serangan ini. Bu Tifa juga ya, tolong. Ya, menarik tuh Bang, yang Bang Ade bilang kan Pak Jokowi ini kan dihormati ya, kan everybody respect him gitu kan. Cuma yang beredar di sosial media Bang, ada isu-isu. Katanya kan kita bisa lihat ya kemarin di video-video YouTube tuh banyak tuh potongan-potongan Pak Jokowi lagi ada di pemakaman Paus gitu kan. Nah, netizen ini berasumsi kayak, kok Pak Jokowi nggak disalam-salamin sama pemimpin lain ya di video itu? Kok kesannya kayak diacuhkan ya? Sampai aku ngelihat beberapa kali tuh ada sebenarnya berita, tapi pas aku cari udah hilang. Jadi kayak judulnya tuh kayak Jokowi diacuhkan pemimpin lain gitu. Aku sekarang nyari-nyari lagi pagi ini nih Bang, cari-cari kok nggak ada, mana ya gitu. Tapi ada sempat di-up dan content creator beberapa juga udah ada yang nge-up bagian itu gitu. Nah kalau menurut Bang Ade nih, gimana Bang? Apakah memang Jokowi diacuhkan? Kalau menurut aku ya, kan nggak semua budaya menghormati di seluruh dunia itu dengan bersalaman. Kalau aku sih melihatnya. Aku juga. Karena, tapi ya sorry. Karena kita sebenarnya nggak tahu kadang apa yang terlihat itu juga kita kan potongan video ya. Kita nggak tahu konteksnya gimana dan bahkan bisa aja di video aslinya atau mungkin rekaman atau apa itu sebelumnya udah salaman atau mungkin udah saling sapa dan tadi mungkin berkaitan sama Egram entah budaya salaman bukan yang terlalu. Saya merasa bahwa memang betul yang Anda katakan. Ini potongan video mana yang ditonton? Iya. Potongan video yang saya tonton sih beda banget. Dia datang, dia turun berempat kan, itu langsung salam-salaman kok. Iya, di sepanjang jalan itu dia salam-salaman dan ketika dia berdiri bersama-sama para pemimpin lainnya, dia tuh ditaruh di jajaran terdepan. Sejajar sama Donald Trump. Saya bukannya fansnya Donald Trump ya, cuman saya mau bilang ya levelnya sama pemimpin Amerika Serikat tuh dianggap sejajar. Jadi tentu aja itu kan cara memframing bahwa dia dicuekin tuh adalah sebuah istilah yang memang membuat kita punya cara pandang yang negatif jadinya ya. Framingnya dia berdiri sendirian. Simpelnya gini deh, di pojokan. Kayak udah salaman. Simpelnya udah salaman. Kan gak mungkin orang juga mau salaman lagi gitu. Kayak salaman lagi Pak gitu. Kan enggak. Aneh gitu. Mungkin gitu. Tapi kan memang iya itu mereka yang mengembangkan framing ini memang niatnya udah busuk. Emang udah jahat ya. Jadi ya haruslah dibuat seolah-olah Pak Jokowi itu tidak berarti datang ke pemakaman Paus. Seolah-olah diacuhkan, dikucilkan, dia di pojok berdiri aja gitu. Padahal nggak diajak main. Nggak diajak main ya. Lu bukan circle kita kan nggak gitu loh. Jadi bahkan oleh teman-temannya dari Indonesia, oleh siapa tadi Jiwandono Pak Thomas, Pak. Dia juga diacuhkan. Tapi memang ya menurut aku sih entah kenapa ya ditambah mungkin atas bukan kejadian kayak Pak Jokowi diutus terus ini nih memang lagi sedang ada upaya gencar-gencarnya untuk
nge-push Pak Jokowi biar jatuh gitu. Mulai dari ijazah, mulai terus dari yang masalah apa tuh? OCRP, ijazah, terus ya semua hal lah yang kayak bener-bener bahkan anaknya aja diserang. Anaknya diserang gitu. Jadi kayak sedang ada upaya untuk gimana caranya bikin Pak Jokowi jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Karena menurut aku ini tuh nggak perlu yang dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan. Perkara salaman gitu loh. Perkara salaman, perkara Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi, menurut aku itu tidak perlu dibesar-besarkan. Emang kelewatan sih. Itu memang jadi kebenciannya sampai level di mana apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Salah. Ya misalnya kayak bahwa rumah dia di Solo didatangi oleh para fansnya itu ya. Maksudnya itu. Itu masa dibilang oleh salah seorang tokoh di Indonesia, sebaiknya Pak Jokowi berhenti menerima. Loh, nggak bang, itu menerima? Itu maksudnya kalau ada tamu negara datang, usir aja. Usir aja. Nggak pernah ngapain datang gitu. Dulu kan tuduhannya adalah pertama-tama yang dikirim, yang datang ke rumahnya Pak Jokowi itu dibayar. Jadi bis-bisnya tuh bis bayaran. Oke. Ternyata terbukti sampai sekarang nih itu masih berdatangan. Ini kan udah berapa bulan yang lalu kan ya. Tentu aja ketika kemarin Jokowi berangkat ke Vatikan ya enggak lah ya. Iya. Tapi sampai sekarang nih kalau dia ada di sana, ada di Solo, terus didatangi. Ya nggak bisa lagi dong dituduh ini dibayar. Siapa yang bayar juga? Masa Pak Jokowi tutup pintu ya guys, kayak maaf ya nggak nerima kamu gitu. Ini privacy. Nggak, sebetulnya hak dia juga kan? Iya. Cuman Pak Jokowi sangat. Nah itu ada seorang tokoh jurnalistik pers yang bilang sebaiknya tidak lagi menerima tamu. Kok tidak menerima tamu? Kan tuan rumahnya mau menerima tamu. Kenapa nggak diundang ya? Aduh. Nggak, itu orang-orang nggak diundang loh. Emang nggak diundang maksudnya? Saya tuh berulang kali diajak oleh teman-teman yang lain yang bilang bahwa Bang Ade ikut ya nanti, misalnya dia bilang pada bulan sekarang apa sih, April ya? April. Per Mei nanti. Aduh, saya bilang saya tuh banyak kerjaan di Jakarta. Nggak mungkin saya berangkat. Dan lagi-lagi saya merasa bahwa mengingat saya udah tua gitu. Itu kan antriannya panjang sih. Tapi teman-teman aku gini bang, kayak ayo Egra mau liburan nggak ke Solo? Terus aku bilang ke Solo cari apa? Ke rumah Pak Jokowi. Hah? Gimana caranya? Tapi mereka udah tahu caranya. Udah tahu caranya. Pas lagi rame tuh yang masalah rumah Pak Jokowi udah nggak boleh terima tamu tuh kayak akan ada beberapa komentar yang netizen tuh bilang gini. Iya, padahal aku kalau ke Solo pengen ke rumah Pak Jokowi, kangen sama Pak D gitu-gitu, kayak kangen beliau yang rendah hati, merakyat gitu-gitu lagi kayak terharu. Nah ini jadi ujungnya kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo tuh nggak salah ngirim Pak Jokowi. Itu betul-betul penghormatan terhadap seorang pemimpin umat Katolik sedunia kan, 1,5 miliar kalau nggak salah ya. Iya. Katolik di dunia ini, itu bosnya si Katolik dunia ini meninggal. Orang yang sangat saya sebagai Muslim ya, kita Muslim, ada Kristen, Protestan, itu juga sangat menghormati Paus betul. Kan. Jadi yang dikirim memang harus level yang ya negarawan lah, seorang yang punya punya reputasi sebagai seorang negarawan di Indonesia, dan itu adalah Pak Jokowi. Betul. Masa maunya Bu Megawati? Iya. Jadi jangan nyinyir lagi ya. Iya, kalau misalnya mau kasih statement kayak saya baru pertama kali melihat, coba di googling dulu ini Mas Andi boleh. Karena kalau misalnya udah ngomong kayak gitu tiba-tiba ada yang membuktikan kan di TikTok rame bang. Iya. Iya rame, ada narasinya gini, kebencian terhadap Joko Widodo membuat seseorang kayak apa sih namanya, kayak dibutakan oleh kebencian, jadi apapun diomongin gitu kan jadinya. Pas kelihatan ada buktinya, nih tahun 2017, nah loh gimana? Padahal Andi Wijayanto pinter loh. Ya bisa Mas Andi nanti ngobrol apa Prabowo, coba bilang, pas saya mau ke Vatikan gitu. Coba agak jauh ya imajinasinya ke Prabowo. Kali aja gitu kan, diutus. Begitu. Salam buat Denny Siregar. Salam buat Mas Denny, Mas Andi, dan PDIP. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Jangan iri dengki. Bye-bye. Jangan iri dengki.